Halo, selamat datang rekan-rekan sekalian dari peserta Latsar CPNS ATR BPN gelombang 4 angkatan 26 kelompok 1. Di sini saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai video yang menampilkan best practice dan juga best practice mengenai penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan juga smart ASN ini sendiri. Nah, ya. Untuk yang pertama, mungkin bisa kita perkenalkan diri masing-masing dari saya sebelumnya, yaitu saya Sahrial Oktavia Sakti. Saya merupakan analis pertanahan di Kantah Kabupaten Bojonegoro. Bisa diberikan ke teman-teman selanjutnya. Perkenalkan, saya Devita Mutiara Danisa, analis hukum pertanahan dari Kantah Kabupaten Bangkalan. Ya, perkenalkan, nama saya Eka Alfiani. Saat ini saya bertugas di kantor pertanahan Kabupaten sebagai analis pengukuran dan pemetaan. Perkenalkan, saya Widan dari Perwira. Saya analis hukum pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Blitar. Perkenalkan, nama saya Zibo Surya Anggara Putra. Saat ini saya ditempatkan di kantor pertanahan Kabupaten Madiun dan bagian di seksi PPS. Oke, terima kasih perkenalannya oleh teman-teman sekalian. Mungkin untuk memotong waktu agar tidak terlalu lama, kita bisa langsung melihat video pertama, yaitu tentang best practice yang bisa dipersilakan untuk ditampilkan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Kementerian ATR BPN turut berkontribusi dalam mewujudkan transformasi digital dalam bentuk layanan informasi pertanahan elektronik. Layanan informasi pertanahan elektronik merupakan proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data yuridis sertifikat hak atas tanah. Melalui layanan ini, Kementerian ATR BPN berkolaborasi dengan mitra kerja seperti PPAT, jasa keuangan, dan instansi pemerintah untuk mewujudkan layanan ini menjadi lebih baik. Dengan adanya layanan informasi pertanahan elektronik ini, Kementerian ATR BPN benar-benar hadir di tengah masyarakat dan berkomitmen menjadi solusi dalam setiap permasalahan pertanahan yang ada. Oke, baik, terima kasih Mas Jiko telah menampilkan video best practice terkait Smart ASN, yaitu adalah transformasi digital dari pelayanan elektronik di Kementerian ATR BPN. Di mana kita bisa melihat sendiri dampak dari transformasi digital itu sendiri, di mana sebelum dan sesudah perubahan transformasi digital, di mana awalnya pemohon ini harus repot-repot untuk menyiapkan berkas, harus repot-repot untuk meluangkan waktu, ini bisa terpangkas dan lebih mudah kembali untuk melaksanakan permintaan dan setiap pelayanan dari pemohon itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian ada tanggapan dari video best practice tersebut, bisa silakan untuk ditanyakan. Izin memberikan pendapat ya. Kalau menurut saya, layanan informasi pertanahan elektronik ini merupakan salah satu aplikasi dari Smart ASN yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN ya. Karena adanya informasi pelayanan elektronik ini memberikan kemudahan untuk masyarakat, khususnya mitra kerja kantor pertanahan seperti PPAT, perbankan, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendapatkan akses informasi pertanahan yang lebih mudah. Sehingga layanan yang mereka berikan juga akan lebih cepat karena mendapatkan informasi yang lebih mudah juga. Selain itu, menurut saya, layanan informasi pertanahan elektronik ini juga mencerminkan manajemen ASN, karena ASN sendiri memiliki tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. Dalam hal ini, layanan informasi pertanahan yang secara elektronik ini akan mempermudah ASN dalam melayani masyarakat, karena pelayanannya lebih cepat dan hasilnya juga lebih akurat. Terima kasih, sekian pendapat saya. Kalau ada yang mau ditambahkan, teman-teman yang lainnya, silakan.
Ya, saya mau menambahkan ya untuk video best practice kali ini termasuk layanan informasi pertanahan elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang ini termasuk salah satu transformasi digital ya, sesuai dengan materi pembelajaran kita untuk materi Smart ASN, di mana untuk pelayanan yang tadi disampaikan seperti hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat atas tanggungan, layanan zona nilai tanah, dan juga pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah, itu sudah menggunakan digitalisasi semuanya, dan itu kita pasti sudah tahu karena itu sangat baik sesuai dengan transformasi digital yang dikembangkan oleh pemerintah, dan itu dijadikan pedoman bahwa untuk saat ini masanya memang sudah menggunakan teknologi, dan itu juga sebagai ASN kita di kementerian harus cakap terhadap teknologi untuk pelayanan terhadap masyarakat agar memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal. Kemudian dalam bekerja kita bekerja sebagai ASN, kita menjalankan fungsi dan tugas dengan kode etik dan kode perilaku ASN, dan itu juga mencerminkan penerapan manajemen ASN yang baik dengan adanya pengaplikasian penggunaan teknologi. Sekian dari saya sih. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pendapatnya dari Mbak Revita dan juga Mas Yudan. Jika saya simpulkan adalah di sini lebih difokuskannya pada poin profesionalitas dan juga efisiensi serta efektivitas dari pelayanan itu sendiri. Sehingga jika kedua poin itu digabungkan, kemudahan yang didapatkan oleh pemohon maupun kemudahan permintaan pemohon dalam pelayanan itu sendiri dapat cepat terlaksana, dan kepercayaan atas pemohon dan masyarakat kepada kementerian lembaga kita sendiri semakin meningkat. Karena sisi profesionalitasnya juga merupakan aspek penting dalam tolok ukur keberhasilan dan juga tolok ukur dari kualitas kinerja kita. Seperti itu. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditambahkan lagi dari teman-teman sekalian terkait pendapat dari video best practice ini. Oke, jika tidak kita lanjutkan pada penampilan video best practice-nya. Saya mohon izin untuk dibantu untuk menampilkan videonya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten menetapkan 2 oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional BPN Lebak sebagai tersangka gratifikasi permohonan pengurusan tanah. Kedua tersangka terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Jumat 13 November lalu. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Banten menetapkan 2 pegawai BPN Lebak sebagai tersangka gratifikasi permohonan pengurusan tanah. Kedua tersangka lebih dulu terjaring operasi tangkap tangan pada 13 November lalu. Kedua tersangka merupakan oknum PNS dan non-PNS Badan Pertanahan Nasional BPN Lebak. Sebelumnya kepolisian sempat mengamankan 5 orang, namun hanya 2 orang ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Direktur Reskrimum Polda Banten AKBP Hendi mengatakan, operasi tangkap tangan 2 pegawai BPN Lebak ini berdasarkan laporan korban yang diminta membayar biaya tambahan senilai 36 juta rupiah oleh kedua tersangka. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga mengamankan dokumen permohonan pengurusan tanah dan uang senilai 36 juta rupiah. Puluhan juta tersebut dipecah tersangka dalam 3 amplop, masing-masing dengan nominal 15 juta rupiah, 11 juta rupiah, dan 10 juta rupiah. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat dalam video yang tadi best practice-nya, video yang kita lihat sendiri di sini adalah video yang berlawanan dengan video yang sebelumnya, yaitu terkait OTT pegawai BPN, di mana padahal sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menanamkan manajemen pegawai ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar, yang memiliki etika profesi, dan bebas dari praktik-praktik seperti korupsi, dan nepotisme seperti ini. Mungkin dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian ada pendapat dari yang bisa disampaikan, silakan jika ingin berpendapat. Izin saya ingin menyampaikan pendapat. Menurut saya
dari video bad practice tersebut. Nah, oknum pegawai BPN yang tertangkap basah di kantor pertanahan Lebak akibat kasus gratifikasi permohonan pengurusan tanah merupakan salah satu contoh buruk dalam penerapan manajemen ASN, di mana oknum tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai ASN, malah melanggar kode etik dan perilaku sebagai ASN. Nah, sedangkan untuk menjadi ASN wajib menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berak. Dalam kasus ini, menurut saya oknum tersebut tidak mencerminkan core value ASN, khususnya nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. Di mana dalam nilai berorientasi pelayanan itu oknum pegawai BPN tidak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan dalam akuntabel, oknum tersebut melakukan praktek pungli yang mana sangat bertentangan dengan nilai akuntabel. Sedangkan dalam nilai loyal, di mana kita sebagai ASN dituntut untuk menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi, dan negara. Namun yang dilakukan oknum tersebut sangat bertentangan dengan nilai loyal. Nah, cukup pendapat menurut pendapat saya. Terima kasih pendapatnya Mbak Lia. Mungkin bisa kalau ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan moderator dari tanggapan Mbak Lia tersebut. Tadi sudah disebutkan beberapa tanggapan mengenai pelanggaran terhadap core value ASN. Salah satunya adalah core value berakhlak yang dipegang teguh oleh ASN. Selain itu kita melihat apa yang dilakukan oleh oknum BPN tersebut sudah melanggar kode etik dan kode perilaku. Oknum tersebut kan juga sudah tertangkap tangan secara OTT melakukan tindak pidana korupsi, salah satunya yaitu gratifikasi untuk pengurusan sertifikat. Kalau dilihat lebih jauh mengenai manajemen ASN yang dilanggar, kode etik tersebut yang dilanggar adalah yang jelas pastinya adalah pegawai tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Serta selain itu, dia juga tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu juga tadi sudah disebutkan karena bertentangan dengan berakhlak. Selain itu juga bertentangan dengan agenda bela negara yang telah kita pelajari di agenda yang pertama. Oknum-oknum tersebut juga tidak mencerminkan sikap bela negara untuk menjaga integritas menjadi ASN yang selalu berorientasi pada layanan. Kalau kita melihat secara keseluruhan dari agenda 1, 2, dan 3, apa yang dilakukan oleh oknum tersebut sudah melanggar dari agenda 1, tidak ada sikap bela negara, agenda 2 itu tidak mencerminkan core value ASN yang berakhlak, sedangkan agenda 3 jelas-jelas sudah melanggar kode etik dan kode perilaku yang seharusnya dijunjung tinggi. Dan akibat dari hal tersebut sudah selayaknya oknum tersebut dipecat dari Kesatuan BPN Republik Indonesia. Mungkin sekian Mas apa yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Mas Iko dan juga Mbak Lia atas pendapatnya. Yang saya simpulkan sebenarnya sangat disayangkan kembali bahwa kejadian ini terulang kembali, di mana ini mencoreng kementerian lembaga kita terhadap sisi profesionalitas pegawai-pegawainya, di mana selain di situ sebenarnya yang dapat kita ketahui bahwa ATBPN sebagai pelayan masyarakat harus memberikan suatu pelayanan atau prima kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat tanpa harus ada syarat-syarat tertentu yang malah merugikan masyarakat maupun negara. Memberikan informasi serta tidak hanya malah memberikan kontroversi saja. Maka dari itu pungli-pungli seperti ini harusnya dapat diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Karena pungli itu bukanlah suatu hadiah pada kita, tapi suatu masalah pada kita. Seperti itu. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih pada rekan-rekan semua. Semoga apa yang kita diskusikan terhadap video best practice dan juga bad practice ini dapat kita ambil manfaatnya dari kegiatan ini, dan kita bisa menerapkan sisi best practice-nya di lingkungan kerja kita, serta menghindari sisi bad practice-nya sebagai wujud integritas kita, sehingga dapat tercapainya layanan ATBPN yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia. Seperti itu, cukup sekian dari saya dan juga kita. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang lainnya, dan sampai jumpa.